Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Ahmadi dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang membahas tentang pengaruh teknologi terhadap perubahan dalam hubungan internasional. Yang pertama, saya akan membahas pengantar terlebih dahulu. Kemajuan teknologi informasi saat ini sangat memengaruhi aktivitas diplomasi praktis. Dengan hadirnya berbagai teknologi komunikasi seperti radio, televisi, satelit, dan internet, komunikasi antar individu menjadi lebih mudah dan efisien. Perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak pada kemajuan diplomasi sebagai sarana komunikasi antar negara. Pada era teknologi informasi sekarang, diplomasi mengalami peningkatan keterbukaan berkat kemajuan teknologi. Bagaimana teknologi mengubah dinamika hubungan internasional? Yang pertama yaitu perubahan dalam diplomasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara diplomat bekerja. Diplomasi virtual dan e-diplomasi telah muncul sebagai konsep baru dalam kerangka diplomasi internasional. Diplomasi modern harus memiliki kemampuan untuk beroperasi dalam dunia maya dan memahami bagaimana teknologi memengaruhi hubungan antar negara. Yang kedua, peran teknologi dalam perdamaian dan konflik. Teknologi juga memiliki peran dalam penyelesaian konflik dan perdamaian. Penerapan teknologi dalam pemantauan konflik, perjanjian damai, dan kerjasama regional telah membantu mengurangi ketegangan internasional dan mempromosikan stabilitas. Yang ketiga, keamanan cyber. Seiring dengan kemajuan teknologi, ancaman cyber semakin meningkat. Serangan cyber menjadi tantangan besar dalam hubungan internasional, dan negara-negara harus mengembangkan strategi keamanan cyber yang efektif untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Yang keempat, pengaruh media sosial dan propaganda. Media sosial telah menjadi alat yang kuat dalam memengaruhi opini publik dan mempromosikan agenda politik. Negara-negara, kelompok ekstrim, dan aktor non-negara dapat dengan mudah menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan propaganda dan mempengaruhi opini publik di seluruh dunia. Yang kelima, globalisasi. Teknologi telah mempercepat proses globalisasi, menghubungkan negara-negara lebih erat daripada sebelumnya. Perdagangan internasional, investasi, dan pertukaran budaya semakin terkoneksi melalui teknologi sehingga memengaruhi dinamika hubungan internasional. Selanjutnya, saya akan membahas implikasi antara teknologi dengan hubungan internasional. Yang pertama, yaitu perlunya adaptasi dan inovasi diplomasi. Dalam era teknologi, diplomat dan pejabat pemerintah harus dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Hal ini berarti memahami teknologi terkini seperti keamanan cyber dan menggunakan alat-alat komunikasi yang tersedia untuk meningkatkan efektivitas diplomasi. Diplomasi tradisional harus digabungkan dengan diplomasi digital, dan inovasi dalam metode diplomasi harus terus ditingkatkan. Yang kedua, keamanan cyber sebagai prioritas utama. Ancaman keamanan cyber telah menjadi salah satu masalah utama dalam hubungan internasional. Implikasinya adalah bahwa negara-negara harus memprioritaskan keamanan cyber dan bekerja sama untuk melindungi infrastruktur kritis mereka dari serangan cyber. Kejahatan cyber dan spionase semakin berdampak pada stabilitas dan keamanan internasional. Yang ketiga, regulasi dan kerangka kerja hukum internasional. Implikasi penting lainnya adalah pentingnya mengembangkan regulasi dan kerangka kerja hukum internasional yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Hal ini akan membantu mengatasi isu-isu seperti perlindungan data, privasi, dan penggunaan teknologi dalam konflik bersenjata. Negara-negara perlu bekerja sama dalam menciptakan peraturan yang efektif untuk mengelola teknologi dalam konteks hubungan internasional. Yang keempat, kebijakan luar negeri terbuka dan transparan. Teknologi mendorong permintaan untuk kebijakan luar negeri yang lebih terbuka dan transparan. Implikasinya adalah bahwa negara-negara harus lebih berkomunikasi pada publik mereka tentang kebijakan luar negeri dan tujuan mereka dalam hubungan internasional. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi dan mendapatkan dukungan publik untuk kebijakan yang diambil. Yang kelima, yaitu isu kepemilikan dan kontrol teknologi. Isu kepemilikan dan kontrol teknologi menjadi penting dalam konteks hubungan internasional. Negara-negara dan perusahaan teknologi bersaing untuk memegang kendali teknologi yang kritis, seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan teknologi keamanan. Implikasinya adalah perlunya negosiasi internasional untuk mengatasi persaingan dan konflik yang mungkin akan muncul. Yang keenam, yaitu keterlibatan aktor non-negara. Teknologi telah memberikan kekuatan kepada aktor non-negara, seperti kelompok ekstrim dan organisasi non-pemerintah. Hal ini akan memengaruhi dinamika hubungan internasional dan negara-negara harus menghadapi tantangan ini dengan strategi yang tepat. Yang ketujuh, isu privasi dan etika. Implikasi lain adalah perlunya mempertimbangkan isu privasi dan etika dalam penggunaan teknologi dan hubungan internasional. Teknologi dapat digunakan untuk pengawasan yang
ekstensif dan ini memunculkan pertanyaan tentang etika pengguna teknologi dalam memantau dan mengumpulkan data. Kesimpulan dari makalah yang saya bahas ini adalah teknologi memiliki dampak yang cukup signifikan dalam hubungan internasional, terutama dalam perkembangan teknologi informasi. Penggunaan teknologi dalam diplomasi menjadi semakin penting di zaman modern ini. Namun penting untuk mewaspadai potensi dampak negatif yang dapat timbul dari penyalahgunaan teknologi. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan pengguna teknologi informasi dalam diplomasinya. Penggunaan teknologi dapat memberikan dampak positif bagi upaya Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional. Namun, Indonesia juga perlu mewaspadai dampak negatif yang dapat muncul dari penggunaan teknologi dalam diplomasi. Baik, sekian dari makalah presentasi saya ucapkan terima kasih.